pakan jamu setelah kering ya, jadi kuning langsat seperti kunyit. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sharing-sharingnya tentang masalah pakan pada burung merpati, yaitu pembuatan pakan jamu untuk burung merpati. Nah, mungkin beberapa teman yang nge-edit Facebook saya mungkin ya tahu lah ya, saya ngupdate beberapa yang lalu itu lagi ngerendam jagung dengan rempah-rempah ya, campur rempah-rempah. Nah, mungkin di video ini saya akan sharing gimana sih caranya ngebuat jagung atau pakan merpati dengan campuran jamu. Yuk simak. Oke, sebelum itu ya kita bahas dulu ya apa fungsinya pakan jamu ini untuk merpati ya. Jamu-jamuan atau rempah-rempah ini di Indonesia sangat banyak sekali teman-teman ya, dan manfaatnya itu wah sudah cukup terbilang banyak banget ya. Udah ada segudang manfaat yang terdapat di rempah-rempah yang terdapat di Indonesia. Jadi pada pakan rempah-rempah ini bisa meningkatkan metabolisme, bisa menghangatkan tubuh, bisa juga mengeluarkan racun, detoks ya, bisa memelihara fungsi organ, bisa meningkatkan metabolisme dan lain sebagainya ya. Jadi burung itu makin sehat, makin fit ya, baik itu untuk player, indukan, piyik dan lain sebagainya. Cara mencampur jamu ke pakan ini sebenarnya nggak lama ya saya pakai ya, karena ini juga baru niru ya di senior saya, Mas Nino di senior Merpati Pos. Beliau sering banget bikin jamu seperti ini ya di pakannya. Jadi saya ya niru lah ya, sebagai juniornya saya niru, terapin ke burung merpati balap dan merpati kolong. Memang hasilnya bagus ya, terutama di kotorannya itu udah kerasa banget gitu ya, dari seminggu pemakaian itu udah kelihatan perbedaannya. Jadi makin padat, makin apa sih namanya, makin agresif lah, makin rigas gitu burung-burung tuh, jadi nggak loyo. Lalu untuk rempahnya apa bang? Nah, kalau rempahnya sih sebenarnya bebas teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih ya paling yang ada aja di dapur yang lagi ada. Kebetulan misalkan ke pasar lagi ada kunyit, pakai kunyit ya. Kalau misalkan ada jahe, pakai jahe. Kalau kemudian ada apa sih namanya, kencur, ada laos dan sebagainya, bisa dicampur ya. Untuk melihat fungsi-fungsinya sih teman-teman bisa di googling ya, itu manfaatnya banyak banget ya. Tapi kalau saya sih seringnya itu paling kunyit sama jahe ya. Bisa di mix, bisa juga satu persatu ya. Biasanya kalau lagi musim panas kayak gini ya, atau musim lagi gersang lah hawanya, saya cukup pakai kunyit aja. Kalau musim dingin, musim hujan, saya pakai jahe ya. Kalau lagi musimnya ya anget-anget sedang lah ya, bisa juga dicampur dengan kunyit dan jahe, atau mungkin dibikin campuran terpisah ya, misalkan kunyit aja, jahe aja. Jadi saat nanti habis hujan baru kasih pakan jahe agar hangat gitu ya. Kalau misalkan panas dan sebagainya pakai kunyit gitu ya, atau bisa juga di mix, dicampur gitu. Cara bikinnya gimana bang? Cara bikinnya gampang ya teman-teman. Nah, pertama siapin dulu jagung yang akan dicampur rempahnya, cuci bersih ya. Dicuci sampai bersih, lalu direndam dulu dengan air garam ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan patogen, jamur dan bakteri atau virus yang tertinggal di jagung ya. Jadi lebih steril lah jagungnya. Juga mengurangi kadar air ya. Jadi kadar air walaupun basah ya, sebenarnya kadar air di dalam jagungnya itu dia keluar ya. Seperti kita kalau goreng kentang gitu ya, direndam dengan air garam untuk agar lebih renyah atau lebih garing ya. Sama seperti itu ya, kadar air di apa sih namanya, di jagungnya itu berkurang ya, seperti ya mungkin anak-anak IPA ngerti lah ya, ada tekanan osmosis dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk agar nanti pas saat dicampur dengan air rempah itu lebih menyerap ya ke dalam jagung ini gitu. Direndam dengan air garamnya berapa lama? Kalau saya sih 1 jam ya paling minimal ya. Boleh 2 jam 3 jam boleh ya. Habis itu dibilas habis direndam air garam ya tuh dibilas ya dengan air biasa agar kandungan garamnya itu ya larut ya. Habis itu baru direndam dengan rempah ya. Rempahnya bebas ya, mau pakai yang bubuk atau pakai yang blender bisa ya. Jadi rempah di blender atau digerus atau diulek ya, diambil airnya, dicampur dengan air sedikit, direndamnya berapa lama? Direndamnya kurang lebih
semalaman ya paling minimal, atau pengen lebih maksimal itu 24 jam ya. Kalau saya biasanya sih 24 jam, jadi pagi itu sekitar jam 8 itu direndam ya, nanti besok pagi juga sekitar jam 8 jam 9 baru dijemur ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar kandungan dari rempahnya itu ya, ekstrak rempahnya itu masuk ke dalam jagung ini ya, terserap ke dalam jagung ini. Kalau saya juga waktu pertama bikin tuh agak kaget ya, karena waktu pertama kali ngerendam itu air di atas ember itu ada sekitar 2 cm 3 cm di atas rendaman ya. Tapi pas setelah direndam 24 jam itu airnya nyusut ya teman-teman. Yang nongol di atasnya itu jagung ya, karena airnya terserap di jagungnya ini. Nah, sehingga kandungan dari rempahnya juga masuk ke dalam ya. Habis itu dijemur sampai kering ya, sampai kering, benar-benar kering ya, untuk menghindari jamur dan lain sebagainya. Nah, setelah kering ya, pakan bisa diberikan ke burung setiap hari boleh ya. Atau mungkin kalau baru ya, biasanya burung-burung yang baru dikasih pakan jamu ini agak-agak nolak ya, karena mungkin beda rasanya. Bisa juga dicampur, dimix dengan jagung yang biasa dulu ya, untuk pengenalan ya. Nanti lama-lama ditambah terus sampai mungkin bisa dengan pakan jamu full gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat tipsnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan di komen. Wassalamualaikum, dadah.